Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Perdata. Di sini kami akan membahas tentang keturunan dan adopsi. Di antaranya adalah yang pertama, anak sah dan anak di luar nikah. Yang kedua, anak angkat dan prosedur pengaturan di Indonesia. Yang ketiga, analisis kasus adopsi. Anak sah. Berbicara tentang anak sah, erat kaitannya dengan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak sah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 42 berbunyi, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Suatu perkawinan menjadi sah menurut undang-undang yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena itu, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku setiap agama. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri, dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah. Sehingga untuk mengartikan tentang anak tidak sah atau anak luar kawin harus menggunakan logika argumentum a contrario terhadap pasal tersebut, bahwa anak tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Penyebab lahirnya anak tidak sah. Yang pertama, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya. Yang kedua, anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh ibu bapaknya. Hanya saja salah satu di antara keduanya masih terikat dengan perkawinan lain. Yang ketiga, anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa idah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Keempat, anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari. Anak tersebut tidak diakui suaminya. Yang kelima, anak yang lahir dari seorang wanita dan agama yang mereka peluk menentukan lain. Misalnya, dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi perceraian ini dilakukan, kemudian ia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin. Yang keenam, anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan, misalnya warga negara Indonesia dan warga negara asing. Tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka bercampur dan melahirkan anak. Anak tersebut juga dinamakan anak luar kawin. Ketujuh, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya. 8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil. 9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaan, serta tidak terdaftar di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil. Status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya, anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Dan untuk selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia. Dan terdapat 5 prosedur pengangkatan anak di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu prosedur pengangkatan anak dalam Statblad 1917 nomor 129. Pengangkatan anak yang diatur dalam Statblad 1917 nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam Statblad 1917 nomor 129 ini, tampak bahwa peraturan ini menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa, sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu.
Ordonansi dalam Statblad 1971 nomor 129 mengatur tentang pengangkatan anak pada bab 2 yang berkepala Van Adoptie. Dan yang kedua, prosedur pengangkatan anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak. Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1979 yang menegaskan prosedur. Yang pertama, dimulai dari suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Yang kedua, petitum permohonan harus tunggal. Yang ketiga, atas permohonan pengesahan pengangkatan antar warga negara Indonesia. Pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk penetapan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah prosedur pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pengaturan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orang tua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dan untuk yang keempat yaitu prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengaturan mengenai prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. Dan yang terakhir adalah prosedur pengangkatan anak dalam hukum adat di Indonesia. Prosedur untuk mengangkat anak berdasarkan hukum adat di Indonesia sangat beragam. Misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri, anak istrinya menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut mulang jurai. Sedangkan pada suku Mayan, Siung Dayak disebut ngukup anak. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri, demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup. Selanjutnya, penetapan dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia. Penetapan dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia ini memiliki tujuan suatu proses di muka pengadilan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap. Artinya itu, suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela atau dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara atau dengan kekuatan hukum, penetapan anak angkat di Indonesia ini termasuk dalam kategori putusan deklarator, yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Analisis kasus adopsi. Yang pertama, analisis kasus adopsi. Analisis measurement model. Measurement model atau outer model yaitu validitas dan reliabilitas konstruk. Output ini biasanya digunakan peneliti untuk melaporkan hasil pengujian validitas konvergen dari instrumen pengukuran atau kuesioner. Yang kedua, uji validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan bisa dilihat dari hasil output latent variable correlation. Output ini melaporkan koefisien korelasi
antar variabel laten. Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat atau square roots, average variance extract atau AVE, yaitu kolom diagonal yang diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama atau di atas atau di bawahnya. Yang ketiga, uji reliabilitas konstruk. Reliabilitas konstruk bisa dilihat dari output latent variable coefficient. Yang keempat, analisis model dan pengujian hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.